Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fishing Lembata NTT. Mantap. Oke saudara, hari ini kayaknya Bang Jo istirahat dengan Neng Hilda karena ya mungkin Neng Hilda juga ada rasa capek sehingga kita harus istirahat. Dan bukan berarti Bang Jo tidak buat video karena semalaman itu ada beberapa teman-teman FB Abang bertanya sebenarnya keseharian Bang Jo ini seperti apa dan Bang Jo ini kerja di bidang apa. Jadi hari ini daripada Abang juga nganggur, Abang akan menjawab semua pertanyaan terkait kesibukan Bang Jo selama ini. Bang Jo minta maaf sebelumnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Tapi pada intinya Bang Jo buat video seperti ini saudara, bukan semata-mata menyombongkan diri atau minta dibelas kasihani oleh siapapun. Oke teman-teman, perkenalkan, nama asli saya ini Jody Kriswanto, asal Malang, Jawa Timur. Saya merantau di Lembata NTT. Ini saudara sudah mau masuk 20-an tahun. Dan sekarang saya berdomisili di sini. Oke teman-teman, sekarang Bang Jo jelaskan ya bahwasanya Bang Jo saat ini menganggur. Dan menganggur ini sudah sekitar 2 tahun lebih. Karena aktivitas Bang Jo sebelum menganggur itu dan belasan tahun juga Bang Jo ini tekun di bidang dagang. Bang Jo wirausahawan. Bang Jo di Lembata ini usaha jagal sapi udah belasan tahun. Tapi di mau masuk 3 tahun terakhir ini Bang Jo mengalami ya bahasa kasarnya bangkrut. Seperti itu sampai nggak bisa berusaha lagi. Seperti itu saudara-saudara. Jadi selama 3 tahun ini saudara, Bang Jo menganggur. Padahal Bang Jo punya tanggung jawab itu besar, semacam kebutuhan rumah tangga, anak, istri. Jadi semua itu untuk kebutuhan pangan itu dari mana saudara? Makanya Bang Jo tidak pusing lagi sehingga kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Jadi Bang Jo juga tidak pernah mengeluh pada siapapun saudara. Karena Bang Jo sadar bahwasanya yang mengalami hal demikian itu bukan Bang Jo sendiri, melainkan masih jutaan orang di luar sana yang mengalami hal terpuruk seperti Bang Jo saudara. Ya kan? Jadi Bang Jo sekarang semua kehidupan Bang Jo, semuanya Bang Jo serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja saudara. Oke, luar biasa. Jadi nganggurnya Bang Jo ini nggak main-main saudara. Selama 2 tahun terpuruk, mau masuk 3 tahun terpuruk, tanpa ada pemasukan karena Bang Jo juga menganggur, istri anak juga menganggur semua. Kalau anak-anak Bang Jo masih kecil, masih sekolah SD. Jadi saya hanya berharap istrinya Bang Jo itu bersenantiasa sabar, dan sabar. Karena semua roda kehidupan itu berputar saudara. Seperti itu. Jadi sekarang hari-hari Bang Jo seperti ini. Duduk, ngobrol, ada duit, nggak ada duit, Bang Jo udah nggak repot lagi. Tapi yang perlu teman-teman, saudara-saudara ketahui bahwasanya orang usahawan itu terlalu bahaya ketika di saat kita mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena kita bisa mengalami stres yang luar biasa, bahkan bisa gila ketika orang usahawan mengalami kebangkrutan saudara. Itu tidak menutup kemungkinan kalau kita juga tetap terlilit utang. Jadi 99% saudara wirausahawan di saat dia jatuh bangkrut, 99%, itu terlilit utang. Begitu juga Bang Jo, saudara.
Bang Jo bukan minta dibelas kasihani oleh siapapun, tapi kenyataannya seperti itu. Hari-hari orang datang menagih dari A, B, C, D sampai Z. Tapi semua itu Bang Jo nggak pusing saudara. Bahwasanya apa? Bukan Bang Jo sendiri yang mengalami hal demikian. Di luar sana masih jutaan orang yang mengalami hal yang sama. Jadi Bang Jo anggap santai. Kalau orang menagih datang, bilang aja belum ada duit. Mau apa, ya kan? Hah? Bukan kita menantang, bukan kita arogan saudara, akan tetapi kita menjawab yang sebenarnya. Memang kita lagi nggak kerja, nggak ada pemasukan, jangankan untuk bayar hutang guys, ya kan? Untuk makan aja susah. Tapi Bang Jo tetap tersenyum dan bersabar, ya kan? Satu contoh, tempat tinggal. Untung baik Bang Jo ini udah nggak ngontrak guys. Oke, rumah boleh rumah sendiri. Akan tetapi sama saja sertifikatnya juga ada sementara sekolah di bank. Dan sampai sekarang juga belum lunas guys. Makanya apalagi dengan terkaitnya COVID ini 19, itu makin parah lagi ekonomi saudara. Tapi Bang Jo tetap semangat dan tersenyum. Bahwasanya inilah roda kehidupan. Namanya bank ya, mau bilang apa? Ketika ada tagihan-tagihan kita tidak ada uang, buat apa? Mau bagaimana? Ya kan? Ya kita pasrah aja dengan yang di atas. Kalau memang dari pihak bank itu hari sampai gertak-gertak Bang Jo bilang mau sita rumah, mau jual rumah, ya silakan. Mau buat apa? Memang kita Bang Jo punya tanggungan. Tapi sampai saat ini juga belum ada teguran dan belum ada tindak lanjutan. Jadi Bang Jo tetap begini saudara, santai-santai aja. Dan sambil menunggu Tuhan mengasih perubahan ekonomi di kehidupan Bang Jo. Oke teman-teman, mantap tidak? Keren tidak? Keren. Ya, aktivitas Bang Jo nganggur kurang lebih 3 tahun tanpa pemasukan hari-hari. Pasti teman-teman berpikir dan bertanya, terus masalah ekonominya Bang Jo bagaimana? Masalah biaya makan minumnya Bang Jo dengan keluarga bagaimana? Itu tadi seperti yang Bang Jo jawab, bahwasanya semua Bang Jo sudah serahkan sama Tuhan, ya kan? Tapi yang jelas rezeki-rezeki yang di luar dugaan tetap ada. Karena contohnya Bang Jo sampai saat ini juga dengan anak istri tetap bisa makan saudara, tetap bisa tersenyum. Yang penting Bang Jo menegaskan pada istri Bang Jo bahwasanya jangan pernah ada persoalan dalam rumah tangga. Ribut-ribut yang menimbulkan pikiran pusing, itu jangan pernah ada saudara. Selagi di dalam rumah hidup dengan damai, saya rasa rezeki tetap ada datang dan Allah tidak tidur saudara. Oke saudara, seperti itu yang Bang Jo jelaskan mengenai keterkaitan keseharian Bang Jo selama ini. Jadi sisa-sisa usaha Bang Jo itu seperti ini yang background di belakang ini saudara. Kulkas, ada beberapa kulkas ini saudara. Dan itu semua kosong. Yang dulu tempat penyimpanan daging, ini kosong semua. Ini ada beberapa kulkas kosong. Dan ada beberapa kulkas juga yang Bang Jo sudah jual saudara karena demi tuntutan kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Oke, ngomong-ngomong kita ngopi dulu. Yang penting tetap semangat. Oke, luar biasa. Minum kopi dulu. Alhamdulillah, mantap guys. Oke teman-teman, makanya dalam waktu 3 tahun terpuruk ini guys, bukan waktu yang singkat guys. Dan belum ada perubahan sampai saat ini guys. Sampai-sampai aset apapun yang Bang Jo punya sudah terjual habis. Dan sekarang hanya tinggal rumah aja tinggal sepotong aja, kayaknya tinggal fondasinya karena sertifikat ada sekolah di bank. Oke teman-teman, saya buat video seperti ini sebelumnya saya minta maaf. Bukan Bang Jo ini bukan ingin dibelas kasihani oleh siapapun, tapi setidaknya ini memotivasi bagi saudara-saudara di luar sana, teman-teman semua yang mengalami kemerosotan ekonomi seperti Bang Jo. Oke, mantap. Lanjut saudara. Jadi sekarang ini tinggal sisa kulkas, beberapa kulkas dengan mesin penggilingan daging di belakang itu yang sementara mulai karat saudara, karena tidak pernah dipakai, udah masuk
3 tahun berlalu. Oke, mantap saudara. Seperti itu. Ngomong-ngomong, ya ada rokok, jadi kita bakar dulu rokok untuk supaya kita lebih nyantai lagi. Jadi teman-teman, pesan Bang Jo saat ini untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, bahwasanya apabila Anda mengalami hal demikian seperti saya, ya kan, gak perlu ambil pusing supaya kita tetap sehat. Intinya sehat, karena harta yang paling mulia itu saudara adalah kesehatan. Oke, mantap, luar biasa. Karena dimana di saat kita sehat, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berusaha untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, tuntutan hidup kita dan istri anak kita. Seperti itu saudara. Jangan pernah stres, jangan pernah berpikir yang berlebihan, jangan pernah sedih yang berkepanjangan, supaya kita tetap sehat saudara. Mantap, luar biasa. Karena apa saudara? Awalnya Bang Jo juga stres saudara. Stres, berpikir bagaimana nanti anak istri saya seperti apa, ekonomi untuk makan minum kita seperti apa ke depannya. Awalnya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu saudara, Bang Jo berpikir atau tidak berpikir saudara, bahwasanya yang terjadi sama. Jadi nggak perlu menyiksa pikiran kita saudara. Oke, betul? Mantap saudara. Jadi kita berpikir tentang bagaimana kita menyelesaikan hutang, bagaimana kita berpikir besok ada uang dari mana untuk beli beras, bagaimana yang macam-macam. Jangan buat gila kita punya otak saudara. Jadi santai dan santai, karena kita berpikir atau tidak berpikir yang terjadi sama. Jadi buat apa kita berpikir, ya kan? Oke, setuju? Oke teman-teman, seperti itu. Makanya Bang Jo buat video seperti ini karena Bang Jo ingin menjawab teman-teman FB Bang Jo yang selalu bertanya tentang baju sekarang kenapa tidak pernah beraktivitas seperti biasa, Bang Jo sekarang kerja apa segala macam. Jadi seperti itu saudara, Bang Jo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang inbox di FB, yang WA. Bang Jo sudah menjawab. Dan kenyataannya seperti tadi yang Bang Jo sudah jelaskan saudara, ya kan? Jadi Bang Jo minta dukungannya pada teman-teman, pada saudara-saudara dimanapun, bahwa saya tetap dukung dan jangan pernah bosan, dan selalu tekan tombol like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke? Begitu saudara. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Dan ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Ya kemungkinan besok lah Bang Jo sudah mulai memancing lagi saudara. Oke, mantap. Jadi pesan Bang Jo untuk saudara-saudara, jangan pernah kalut, jangan pernah sedih, jangan pernah susah berkepanjangan bila kita mengalami kemerosotan ekonomi. Oke saudara, mantap. Yang penting tetap semangat, berdoa dan tersenyum. Jangan buat persoalan-persoalan dalam rumah yang akhirnya menghambat datangnya rezeki. Oke saudara, mantap, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya.